Pembuatan sulaman pita pada sarung bantal. Perkenalkan, nama saya Revita Amelia. Saya mahasiswa Prodi Tata Busana Universitas Negeri Medan. Diawali dengan kompetisi dasar. Yang pertama, menerapkan sulaman pita dalam suatu produk. Yang kedua, membuat sulaman pita dalam suatu produk. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, membuat sulaman pita dalam suatu produk. Kedua, mendesain sulaman pita dalam suatu produk. Kemudian, tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menerapkan sulaman pita dalam suatu produk. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan sulaman pita dalam suatu produk. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat sulaman pita dalam suatu produk. Yang keempat, peserta didik dapat mendesain sulaman pita dalam suatu produk. Pengertian sulaman pita. Menurut Sukmawati dan kawan-kawan tahun 2022, sulam pita merupakan bagian dari seni dalam menghias kain yang menggunakan pita sebagai bahan utamanya. Pita dijahit menggunakan teknik-teknik tusuk hias hingga menghasilkan desain hiasan kain yang sangat indah. Adapun macam-macam sulam pita pada linen rumah tangga, yaitu yang pertama tapak meja, yang kedua sarung bantal sofa, yang ketiga bed cover. Bahan dan alat pembuatan sulaman pita. Jenis pita yang digunakan yaitu pita satin berukuran setengah sentimeter. Kemudian ada jenis-jenis tusuk pita yang akan digunakan untuk menyulam sarung bantal sofa. Yang pertama, tusuk simpul Prancis. Yang kedua, tusuk pita Jepang. Yang ketiga, tusuk rantai lepas. Yang keempat, tusuk tikar jejak. Langkah-langkah pembuatan sulaman pita. Yang pertama, siapkan motif sulam pita yang akan disulam. Yang kedua, gunting kain katun berukuran 40 cm dikali 40 cm. Yang ketiga, tempatkan motif sulaman pita di bagian tengah sarung bantal menggunakan karbon. Mari kita lihat pembuatan sulaman pita pada sarung bantal sofa. Yang pertama, jiplak motif sulaman pita menggunakan karbon dan pensil. Kedua, cara pemasangan pita ke jarum sulam. Yang pertama, masukkan ujung pita ke dalam lubang jarum, kemudian lilit bagian ujung pita untuk mengunci pita. Selanjutnya kita akan menyulam motif. Yang pertama, menggunakan tusuk simpul Prancis. Masukkan jarum dari bawah, lalu tarik jarum sampai benangnya habis, kemudian lilitkan pita satu kali, lalu tusuk kembali jarumnya di titik awal menyulam. Ulangi sulamannya sesuai dengan motif sulaman hingga penuh.
motif yang kedua menggunakan tusuk pita Jepang dan tusuk simpul Prancis. Masukkan jarum dari bawah, kemudian tarik jarum sampai pitanya habis, kemudian tusukkan kembali jarum sekitar 2 cm ke bagian baik pita, sesuaikan seperti contoh yang ada di video, dan juga sesuaikan dengan motif sulamannya. Lalu ulangi sulaman sesuai dengan motif sulamannya. Lakukan dengan baik ya teman-teman. Lanjutkan dengan tusuk simpul Prancis pada bagian tengah motif. Caranya sama dengan motif yang pertama, tusuk jarum dari bawah, lalu tarik pita hingga habis, kemudian lilit pita 1 kali, lalu tusuk kembali jarum ke titik awal menyulam. Ulangi sesuai motif sulamannya. Selanjutnya motif yang ketiga menggunakan tusuk rantai lepas. Yang pertama, tusuk jarum dari bawah, tarik pita hingga habis, kemudian tusuk kembali jarum ke dalam, lalu keluarkan jarum sekitar 2 cm, masukkan pita ke dalam jarum sesuaikan dengan yang ada di video, lalu tusuk kembali pita ke dalam ujung motifnya. Ulangi sulaman sesuai dengan motif sulamannya. Lakukan dengan rapi ya teman-teman. Selanjutnya, motif yang terakhir menggunakan tusuk tikam jejak. Masukkan jarum dari dalam, kemudian masukkan jarum sekitar setengah cm, lalu keluarkan jarum, tusuk mundur sekitar setengah cm, sesuaikan pada contoh yang ada di video. Lakukan dengan rapi ya teman-teman.
terakhir dari sulaman yaitu bakar bagian buruk sulaman pita agar tidak bertiras menggunakan mancis. Inilah teman-teman hasil akhir sulaman pita pada sarung bantal sofa. Sekarang mari kita buat sulaman pita tersebut pada sarung bantal sofa. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton.